Masih menjadi suatu kata-kata, masih menjadi suatu iming-iming. Kita akan buktikan apakah ini fakta ataukah hanya omong kosong belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Seperti teman-teman ketahui, di video sebelumnya Anwar kan sedang menanam cabai, yaitu lebih kurang 7.000 batang. Dan di situ kemarin di video Anwar terakhir, Anwar melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman cabai itu. Pada kesempatan kali ini teman-teman, sebenarnya Anwar ingin memperkenalkan suatu pupuk. Pupuk di sini memang Anwar belum pernah menggunakannya. Nah, di tanaman cabai ini Anwar akan lakukan suatu uji coba. Jadi akan Anwar bandingkan. Ini ada pupuk organik. Kalau teman-teman mengikuti Anwar dari awal, dari proses dahulu Anwar menggunakan semuanya produk kimia. Dan alhamdulillah dari produk kimia itu, kalau kita sesuaikan, kalau kita gunakan sesuai dengan anjuran dan tidak berlebih dosis, maka itu insya Allah dengan adanya ilmu yang sesuai itu tetap berhasil. Nah, jadi di sini ini adalah pupuk organik dari Indonesia, tepatnya daerah Bandung, yang namanya eco farming. Kalau teman-teman lihat seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru lihat udah banyak yang tahu gitu, ataupun ada yang belum tahu. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini Anwar tuh tidak sama sekali promosi, tidak sama sekali ingin menjual produk. Namun nantinya Anwar harapkan dengan uji coba Anwar ini bisa menambah referensi dan akan sebagai bahan perbandingan bagaimana penggunaan pupuk organik, tepatnya eco farming, dan kita disandingkan dengan penggunaan pupuk kimia dan insektisida kimia yang Anwar gunakan seperti biasanya. Dan Anwar yang tertarik dari pupuk ini adalah dia menjanjikan 25% lebih hemat dalam penggunaan dari pupuk. Dan dia menjanjikan bahwasannya kita bisa tidak pala menggunakan dari nggak perlu menggunakan pestisida, yaitu pestisida kimia. Jadi mereka ini setelah Anwar pelajari, Anwar lihat dari sumber-sumber dari websitenya, teman-teman juga bisa lihat kalau ingin melihat lebih lanjut bagaimana informasi-informasi seputar dengan pupuk eco farming ini di websitenya resmi, yaitu sites eco farming. Ini di sebelah sini teman-teman coba lihat. Jadi situ Anwar scroll terus bagaimana apa saja cara penggunaannya. Anwar telah belajar dan Anwar sudah berkomunikasi dengan orang yang sebagai distributor dari ini, dan mereka menjanjikan dengan penggunaan ini kita tidak perlu menggunakan insektisida lagi. Kalau sebenarnya apa ya atau tidak gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan nanti lakukan uji coba teman-teman sekalian. Nah, sebelum itu Anwar ingin review kepada teman-teman pupuk ini tuh seperti apa ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, Anwar juga baru beli ya. Jadi produknya seperti ini ya. Dan dari banyaknya Anwar tanya kepada petani, ternyata petani itu ya banyak juga yang kenal. Namun mereka mengeluhkan terhadap mahalnya harga dari pupuk ini. Coba kita lihat, pupuk yang hanya sekecil ini harganya 250.000 dan ia bersifat organik dan belum begitu jangkauan luas di daerah Anwar ini. Coba kita lihat ya, di dalamnya ini ternyata ini adalah produk mentahnya. Nantinya kita akan menggunakan ini adalah isinya. Ini nanti kita akan larutkan untuk menjadi biang. Dan biangnya itu berbagai macam teman-teman. Kita bisa gunakan biangnya ini air hujan, bisa juga menggunakan air kelapa, bisa juga menggunakan yang lain semacamnya. Dan yang penting jangan air kotor. Dan di sini Anwar rencana akan menggunakan air kelapa. Jadi karena air kelapa itu tingkat pH tanah itu cukup sangat tinggi teman-teman. Jadi ini akan Anwar lakukan untuk teman-teman lihat ya. Ini ada kelapanya. Dan jadi teman-teman, nanti bakalnya Anwar akan lakukan uji coba sekitar 7.000 batang kan itu tanaman Anwar bagi 6.000 batang menggunakan cara biasa seperti yang dilakukan tahun sebelumnya. 1.000 batang itu akan Anwar pisahkan, akan Anwar bedakan dengan penggunaan eco farming.
Makanya teman-teman untuk melihat lebih lanjut bagaimanakah efek, bagaimanakah kebenaran dari pupuk ini, manakah yang akan lebih bagus, ataukah cara kita sudah benar, atau ini adalah solusi untuk bisa meningkatkan hasil panen kita. Terus ikut channel Anwar dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya tentang aplikasi-aplikasi dan cara pemupukan, cara perawatan terhadap tanaman. Jadi di sini Anwar review pupuk ini sebelum Anwar larutkan ke dalam biang. Dan perlu teman-teman ketahui ada berbagai cara yang harus kita penggunaan. Ternyata semua itu bermanfaat teman-teman. Sesuai dengan, karena ini kan sudah melakukan berbagai riset dan sudah memiliki hak paten daripada pemerintah. Yaitu di sini teman-teman bisa lihat di browsernya. Di sini kita lihat ya. Yaitu Ketetapan Menteri Nomor 039 OL KPTS SR 310 B01 2020. Jadi ketetapan ini baru dapat sekitar bulan Januari kemarin untuk produk eco farming ini. Dan ternyata teman-teman, produk eco farming ini jangan sekali-sekali teman campurkan dengan produk kimia, karena bisa jadi produk ini nantinya tidak akan berfungsi. Karena di sistemnya organik, dan ternyata di sini di dalamnya terdapat bakteri-bakteri ataupun cendawan yang bersifat positif untuk tanaman cabai kita. Jadi ketika kita menggunakan insektisida ataupun fungisida kimia, karena itu adalah racun. Sebenarnya itu adalah, jadi dia tanpa pandang bulu akan membunuh semua sasaran. Misalnya insektisida, dia akan membunuh semua hama yang tergolong dan tidak tahan terhadap pestisida tadi. Dan misalnya fungisida, dia akan membunuh semua jenis jamur tanpa memandang bulu, baik itu positif ataupun negatif. Itu kalau dia kimia ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui di sini kita berdasarkan brosur, dia akan meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, dan sebagai bioaktivator. Bioaktivator adalah suatu zat yang mempercepat suatu reaksi, namun ia tidak ikut dalam bereaksi. Meningkatkan unsur hara tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas. Pada prinsipnya penggunaan ini untuk tanaman cabai itu dibedakan menjadi dua fase, yaitu pertama saat di dalam lahan, yang kedua untuk tanaman. Dan di lahan ini kurang 5 hari sebelum penanaman itu kita lakukan penyepraian dari pupuk ini. Untuk tanamannya kita lakukan nantinya sekitar 4-5 kali, yaitu tepat usia 10 hari, di usia 20 hari, 30 hari, 40 hari, dan 70 hari. Itu teman-teman lagi. Dan di sini teman-teman ketahui, jangan sekali-sekali campur pupuk eco farming dengan pupuk kimia secara bersamaan. Namun ketika dibuat seling waktu mesti bisa. Namun ketika insektisida jangan, lebih baik karena kita uji coba, kita pakainya aja. Maksudnya yakin. Kalau memang nanti lebih bagus ya kita akan pakai ini, teman-teman. Paham ya? Karena kalau dibilang harga, ini harganya 250.000 untuk 1 kali prinsip kerja. Tidak boleh menggunakan yang lain. Sedangkan kalau kita insektisida kimia, kita rutin melakukan 5 hari sekali misalnya penyepraian, dan itu juga mengeluarkan banyak biaya juga teman-teman. Kalau ini sekali saja. Namun ini masih menjadi suatu kata-kata, masih menjadi suatu iming-iming. Kita akan buktikan apakah ini fakta ataukah hanya omong kosong belaka. Paham teman-teman ya? Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihatlah di websitenya. Karena kalau kita bahas sekarang ini tidak begitu efektif karena menghabiskan waktu juga teman-teman, bosan juga mungkin. Dan di sini nggak ada cara pakai teman-teman. Cara pakainya dari satu produk, satu produk itu dicampurkan menjadi biang itu dalam 1 liter air. Karena kita lakukan uji coba tidak begitu lebar lahannya, maka Anwar menggunakan larutan kelapa ini setengah liter, dan ini akan Anwar ambil separuh saja, karena sayang nanti kalau kelamaan juga ini nanti bisa kurang bagus teman-teman, karena ada jangka waktunya ketika dia sudah dilarutkan, gitu ya teman-teman. Dan di sini setelah dia harus dibiarkan minimal 15 menit minimal, namun lebih bagusnya sekitar 2 hari. 2 hari itu sudah pas lah untuk kita lakukan penyepraian, dan bisa bertahan mungkin sampai sebulan lebih lah. Ini teman-teman. Jadi di sini Anwar langsung akan melakukan pencampuran ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini pakai pisau, hati-hati nih, berbahaya.
Jadi bisa teman-teman, ini Anwar kena ambil separuh ya, karena Anwar buat seperti ini. Untuk menentukan separuhnya dia. Nah, ya teman, kita masukkan ke dalam. Nah teman-teman, ini sudah selesai kita larutkan, dan selanjutnya kita akan melakukan pengguncangan, yaitu kita ini dia. Jadi teman-teman, pada dasarnya ini adalah cendawan, sama seperti kita membuat perangsang organik, dan dia nanti akan membentuk suatu seperti cendawan, seperti putih-putih itu, karena itu adalah bakteri yang aktif. Kita lakukan nantinya ya, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi tadi ya, jangan campurkan dia dengan kimia, kemudian harus menggunakan sesuai dosis. Kemudian ketika teman-teman menggunakan tangki ataupun alat yang bekas dipakai dari insektisida atau fungisida kimia, harus dicuci secara bersih. Itu lebih maksimal menggunakan air hangat atau air panas untuk kita guncang, akhirnya dia menjadi maksimal. Karena dia bisa jadi nggak berfungsi teman-teman, rugi kita nanti ya, karena dia ini adalah bakteri hidup sebenarnya gitu. Nah jadi terus ikut channel Anwar, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Anwar akan bagikan sesuai dengan cara Anwar. Teman-teman bisa nanti komen apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki nantinya. Dan di sini ada tabel teman-teman, tabel perilaku jenis tanaman, karena kita tanaman cabai. Lihat jadi di sini tanaman cabai sebenarnya untuk dia di dalam tanah itu membutuhkan sekitar 5 kali proses aplikasi, dengan dalam per hektarnya kita menggunakan 5. Wow, banyak juga boy, 5,6 banyak ini ya. Jadi kalau kita gunakan itu 250.000 dikalikan dengan 6, 25 dikali 6, berapa hasilnya? 1.500.000 untuk pupuk ini. Tapi dia menjanjikan untuk tidak menggunakan yang lain. No problem kalau berhasil, tapi kita gunakan bagaimana cara dia. Terus ikutin Anwar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.